مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk. Sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Urf, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah. Ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gema Salawat Nur Jami Risalatul Qadiri Grup Salawat Cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah, melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini? Pakai grup. Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair diba, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami, ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah selamat. Masa saya kecil-kecil di kampung dulu, Al-Barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang, abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah.
maka orang pun bersalawat. Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai salawat-salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Takbir Idul Adha ada yang mengatakan bermula subuh Zulhijjah, tapi yang sering diamalkan bermula maghrib dan berhenti asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kapan? Bila dimulai? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, asyuru' ila salah, ketika pagi berangkat dari rumah akan pergi ke tempat sembahyang. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari petang kerana awal hari bukan jam 12 malam. Yang awal hari jam 12 malam itu Masehi. Sedangkan dalam Hijriah awal hari ini hari Ahad. Esok Isnin. Bila Isnin itu bermula? Isnin bermula tenggelam matahari, nanti masuk maghrib. Pendapat yang mengatakan takbir diawali lepas matahari tenggelam kerana 9, 10 Zulhijjah itu berawal dari semalam, manakala matahari Sabtu tenggelam muncul bulan, disitulah dia 9, 10 Zulhijjah. Itu dalil orang yang bertakbir. Di kampung halaman saya Idul Fitri bertakbir dari lepas maghrib, Idul Adha pun begitu juga. Tapi bila ada orang yang membuat takbir pagi akan berangkat, kita pakai yang diamalkan oleh majoriti mazhab Syafi'i adalah dari matahari tenggelam lepas maghrib itu dia. Apakah takbir itu hanya selepas solat saja? Tidak. Bertakbir Umar bin Khattab di pasar, suk, tempat berniaga, hingga bergoncang tiang-tiang pasar tempat berniaga, bertakbir. Maka di rumah pun bertakbir, tetamu diajak bertakbir. Tadi saya bertamu kepada sahibul bait, sahibul hajat, kami bertakbir dulu. Ini bertakbir ni amat sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana puasa nazar saya yang belum selesai dulu? Adakah perlu diselesaikan? Nazar merubah sunat menjadi wajib. Kurban sunat muakkad. Tapi ketika nazar merubah dari sunat muakkad menjadi wajib. Bila anak saya sehat, saya bernazar berkurban. Tapi kalau tak sihat sampai mati tak berkurban. Bakhil, pelit. Oleh sebab itu maka nazar yang sudah berubah dari sunat menjadi wajib maka mesti ditunaikan. Kalau tidak dia akan menjadi hutang. Siapa yang bernazar puasa, bila saya nanti dapat kerja ini, boleh menikah dengan ini, dapat rezeki beli rumah ini, beli kereta ini, saya puasa 10 hari, meninggal, maka puasanya itu wajib diqadha oleh ahli warisnya. Man mata, sesiapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya. Dalam kitab syarah hadis ini dikatakan yang dimaksud ini puasa nazar pun masuk. Puasa Ramadan apalagi, puasa nazar wajib diqadha oleh ahli waris. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, kata Imam Al-Baghawi, dikutip, diambil nukil pendapat Imam Syafi'i, kalau ada orang bernazar, saya bernazar iktikaf 10 malam, selepas dia bercakap mati dia, istrinya atau ahli warisnya tahu, maka 1 malam iktikafnya itu wajib dibayarkan
1 mud beras, 1 mud makanan, makanan. Bila dia orang Makkah, gandum, zabib, qamh, tamar, wajib dibayarkan. 1 mud itu 7 ons, 750 gram. Wajib dibayarkan. Kalau tidak maka menjadi hutang. Ini dalil tentang wajib membayarkan nazar walaupun sudah mati meninggal dunia. Apalagi hidup, itu maksud saya. Sedang mati aja wajib dibayar, apalagi hidup. 1. Betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama. Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh, tak boleh, karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah. Dia berpikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi, tarhib membuat takut. Jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab. Tapi memahaminya secara akli itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi, membagi kita semangat supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, yauman nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang, kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa azfariha, dengan kukunya, wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban, mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanalallahu duhumuha, Allah tidak mau dagingnya, wala dima'uha, Allah tak mau darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Apa fadilah akikah? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak tergadai, anak-anak kita tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin tergadai, tebus. Kalau kereta tergadai, tebus. Bagaimana menebus anak yang tergadai? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari yang ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya.
Wa yusamma, kasih nama yang elok, yang baik. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kita ikut afdal mazhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah itu bagaimana harinya? Afdal 7. 7 tak boleh, 14. Hari ke-14 pun tak boleh, 21. 21 pun tak juga tak boleh, busy, sibuk, tak ada macam-macam. Tak usah tengok tarikh lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya dah 50 tahun ustaz. Dulu masa kecil belum ada akikah. Sekarang buat akikah. Oh sekarang tak usah dulu sebab banyak kambing. Tunggu agak sebulan 2 bulan, beli kambing akikah. Umur 50 tahun. Tapi potong kambing saja. Jangan nak minta ayun. Nah, dulu orang akikah diayun. Umur 50 diayun, patah tiang ayun. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bermula pukul 1, sekarang pukul 3 kurang 10. Hampir 2 jam kita bersama. Mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaAllah. Sama-sama kita berdoa. Banyak di masjid ni orang-orang yang lebih banyak amalnya, lebih baik, lebih ikhlas. Tapi saya diminta berdoa. Doa ni menembus pintu-pintu langit kerana amin yang mereka ucapkan. Kita bertawassul dengan mengucap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.